Saatnya nyuci gorden yang sudah bertahun-tahun gak pernah dicuci. Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat beraktivitas pagi seperti biasanya. Kali ini kalian temenin aku nyuci gorden. Hayo, siapa di sini di antara kalian yang nyuci gordennya sama seperti aku 1 tahun sekali kayak sekarang ini? Yuk sini-sini kumpul, kita tos bareng dulu deh. Jadi aku tuh adalah salah satu orang yang paling males namanya gonta-ganti gorden, apalagi nyuci pasang. Aduh, malas banget ya kan? Jadi gorden aku selama terpasang, sebelum aku cuci itu aku cuman vakum aja, aku buangin debu-debu dan kotorannya aja gitu. Saking malesnya ya kan, seharusnya kan dicuci tapi aku mager jadi aku vakum saja. Oke lanjut, di sini mau aku copotin semua satu persatu gordennya, baik itu yang di atas jendela, bukan di atas jendela sih ya, di jendela maksudnya, terus di atas kasur, dan juga di atas apa itu namanya, meja rias. Nah sekarang ini aku juga mau lepasin yang di depan pintu. Jadi semua gorden yang di rumah aku ini mau aku copotin satu persatu, nanti kita kumpulin terus lanjut deh kita cuci. Seharusnya aku cuci gordennya itu sebelum lebaran ya, tapi aku ngerjainnya baru kali ini karena rajinnya ya baru sekarang. Entah kenapa ya, aku kalau bulan puasa itu paling males yang namanya nyuci atau ngeganti gorden. Ya bawaannya lemes aja gitu, maklum lah ya puasa, ibu-ibu kan banyak kerjaan juga di rumah. Seharusnya sih tahun-tahun depan mesti aku akali nih sebelum puasa harusnya aku udah cuci gordennya. Ya semoga aja tahun depan aku bisa kerjain sebelum puasa ya. Oke sekarang kita lanjut ke dapur karena di ruang tamu dan kamar udah selesai aku copotin satu-satu. Nah sekarang bagian dapur nih. Nah ini tuh sebenarnya dulunya pintu dapur aku. Kenapa aku pasang atasnya aja karena emang dulu tuh cuma nutupin angin-angin. Jadi ruangan laundry rumahku yang sekarang itu sebenarnya adalah teras dapur aku. Tapi 4 tahun yang lalu aku putusin buat tutup keseluruhannya. Nah sekarang ruangan sempit itu aku sulap menjadi ruangan laundry room yang cantik seperti sekarang ini. Memang tak semudah membalikan telapak tangan ya untuk menyulap teras kecil bisa menjadi ruangan laundry room secantik sekarang ini yang kalian lihat. Itu semua butuh pendanaan, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan lihat enaknya aja tapi kalian juga harus melihat proses perjuangannya ya. 4 tahun berjalan barulah bisa aku sulap menjadi ruangan secantik ini ya. Jadi kalau ada yang ngomong kamu mah enak punya banyak uang jadi bisa ngedekor, nggak gitu ya konsepnya. Aku punya uang juga itu butuh perjuangan banget, yang nggak bim salah bim ada uangnya langsung karena aku nggak ngepet dan nggak nuyul juga. Jadi aku dan suami setelah nikah itu bener-bener hidupnya yang dimulai dari nol. Karena kita itu memang berasal dari keluarga yang bukan dari orang kaya, namun kita memiliki kesamaan yaitu punya hobi jualan atau menghasilkan gitu ya. Jadi sebelum nikah itu kita pas pacaran aja udah bikin usaha sama-sama yaitu jualan pulsa. Dan uang jujuran pun kalau kalian tahu itu hasil dari kita jualan pulsa berdua. Jadi kalau diingat-ingat zaman dulu ya, beli cincin nikah aja itu sedih ya Allah, sedih banget deh kalau ingat itu. Kita beli cincin yang paling murah, yang paling ringan deh pokoknya karena budget kita nggak sebanyak anak-anak sekarang yang jujurannya banyak, karena kita dulu jujurannya cuma 8 juta, itu pun hasilnya dari kita sendiri ya kan. Jadi pas beli cincin nikah itu kita turun naik toko emas mencari yang murah dan mencari yang paling kecil. Akhirnya kita nemu kalau nggak salah harganya sekitar 400-an lebih, kurang sedikit 450. Jadi kalau ada yang ngomong kamu mah enak punya banyak uang, ya Allah, tolong deh jangan ngomong kayak gitu. Karena proses kita ini juga panjang ya buat sampai di titik kayak gini. Aku juga pernah ngerasain yang namanya nerima gaji itu habis seketika itu juga karena kita bayarin ke utang sembako bulanan kita. Dan aku itu termasuk orang yang nggak bisa diam. Jadi aku tuh harus pokoknya punya penghasilan walaupun itu kecil. Jadi sebelum nikah itu aku sudah jualan online sampai aku nikah dan sampai sekarang aku jualan. Tapi kalau zaman dulu itu jualan online-nya aku lewat SMS. Jadi satu-satu warga dekat rumah aku itu aku SMS yang aku punya nomornya karena dulu
Facebook itu nggak semua orang punya kan. Terus dulu juga zaman-zamannya Friendster, bukan Facebook ya kalau nggak salah. Kalau mau aku ceritain semua perjalanan hidup aku dari aku sebelum nikah sampai sekarang kayaknya panjang banget ya durasinya. Sayangnya aku dulu belum jadi konten kreator dan baru akhir-akhir ini atau 2 tahun belakangan ini ya aku jadi konten kreator. Jadi ceritanya mulai dari 2 tahun terakhir aja. Oh ya, untuk barang-barang ngedekor dulu itu juga aku banyak dapat dari sampel gratis toko sebelah. Jadi nggak semua barang ngedekor itu aku beli ya. Oke deh teman-teman, sepertinya video aku kali ini dan ceritaku kali ini sampai di sini dulu ya. Next kalau ada kesempatan kita cerita lagi deh ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you next video teman-teman semua. Bye bye. Salam hangat dari Rumah Pink Mirna.